energi atau renewable itu merupakan salah satu fokus di dalam agenda keempat dari yang kita usung di jalur keuangan, yaitu yang namanya sustainable finance atau keuangan berkelanjutan. Inti dari agenda ini adalah bagaimana ada suatu kerangka kerja untuk transisi menuju ekonomi hijau, di mana negara berkembang diberikan kesempatan untuk memberikan apa? Untuk memberikan contoh dan juga mengakses pasar. Contoh terhadap kebijakan yang sudah mereka lakukan sebagai komitmen dari adaptasi dan perubahan iklim dan mitigasi perubahan iklim. Yang kedua, bagaimana juga bisa mengakses pasar. Pasar ini artinya adalah pendanaan dari global. Kita tahu di Paris Agreement ada komitmen sebesar 100 miliar US dollar yang sudah dicanangkan dan rencananya akan digelontorkan di tahun 2020, ternyata ditunda menjadi 2023. Nah, di sini bahwa Indonesia sebagai negara berkembang sudah banyak sekali terobosan. Satu, kita sudah ada climate budget taking, memberikan suatu kerangka penganggaran yang khusus terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Kita juga terbitkan SDG Bond, Sustainable Development Bonds, untuk proyek-proyek yang menuju renewable. Kita juga lakukan berbagai terobosan mengenai program deforestasi yang lain-lain. Intinya untuk mengurangi gas rumah kaca atau efek gas rumah kaca. Kesemuanya ini, Mbak Neke, merupakan satu kesatuan dari proses transisi tadi. Nah, bagaimana efektivitasnya? Kita jadikan Indonesia sebagai piloting dengan tadi mekanisme transisi energi. Kita memberikan contoh yang nyata, bahwa proses ini kita sudah mulai, kita berikan contoh atau pionirisasi dari negara berkembang kepada global, dan ini mudah-mudahan nanti akan menjadi suatu gerakan bersama. Collective action atau aksi bersama global untuk mengatasi masalah perubahan iklim, dan intinya nanti salah satunya adalah bagaimana menuju kepada transisi ke renewable energy, itu memang harus ada yang memberikan contoh di awal. Dan Indonesia termasuk negara yang berani dan memberikan terobosan ke arah situ. Jadi mudah-mudahan nanti dengan kondisi kita sudah memberikan piloting terhadap proyek mempensiunkan dinikan pembangkit listrik bertenaga batu bara menuju kepada sumber energi yang lebih green, itu bisa memberikan sense bahwa responsibility dari negara berkembang sudah dilakukan. Nah, sekarang kita akan call, kita akan minta komitmen dari negara-negara maju. Kalau kita lihat kondisi ini sangat memerlukan diskusi high level di dalam politik global. Jadi sehingga Bapak Presiden memberikan penekanan khusus agar proses transisi energi ini dapat dikawal kemudian dari sisi kebijakan dan juga implementasinya. Kita meyakini ini juga akan memberikan dampak yang nyata bagi Indonesia. Baik. Dan untuk digitalisasi sektor keuangan, kira-kira poin-poin apa saja yang mungkin akan menjadi fokus dalam forum G20 nanti? Ya, secara umum ada dua dalam konteks digitalisasi keuangan. Jadi memang ada agenda dari agenda ketiga yang kita sebut dengan sistem pembayaran yang secara digital. Jadi payment system in digital era. Di sini teman-teman terutama di otoritas moneter mengusung dua opsi atau dua opsi kebijakan. Satu, bagaimana cross border payments, pembayaran antar negara. Yang kedua, terkait dengan bagaimana digital currency dari bank sentral. Ini sangat terkait diskusi di global dan kelihatannya akan mengemuka karena sekarang juga ada pembahasan terkait dengan cryptocurrency, bagaimana cara pengamanan, bagaimana tata kelola dari transaksi-transaksi berbasis cryptocurrency. Jadi ini salah satu yang sifatnya agenda kita ke global. Yang kedua dari sisi inklusi keuangan, ini konteksnya lebih kepada domestik yang tadi sempat saya sampaikan. Bahwa UMKM kita yang jumlahnya barangkali sudah sekitar 60 juta lebih, itu kira-kira 80%-nya kan kebanyakan women entrepreneur, Mbak Nek. Nah, women entrepreneur itu usahanya biasanya usaha mikro dan usaha kecil. Ini diperlukan kredit-kredit yang diberikan oleh perbankan yang sifatnya tadi, kalau usaha mikro itu 2,5 juta sampai 10 juta. Kalau usahanya kecil mungkin lebih besar. Nah, yang kita inginkan adalah inklusi keuangan dari UMKM tadi bukan hanya sifatnya untuk perdagangan lokal saja, tetapi bisa berkembang kepada regional. Ada literasi dari inklusi keuangan, dari ekonomi digital, sehingga akses pasar yang lebih luas bisa dimanfaatkan.